Jangan malulah jadi petani. Malahan lebih enak petani daripada pegawai negeri. Contohnya, kalau kita petani, udah kita bosnya. Yang penting ditekuni. Nama saya Orli Daniboy Purba, alamat Pematang Purba, Kabupaten Simalungun. Sini sebagai petani jeruk, tuh lajang dulu, bertani juga, daripada pengangguran, itulah awalnya dulu. Tengok teman yang udah berhasil, kok bisa juga ya, punya uang, bangun rumah, beli mobil. Kenapa orang Karo itu bisa ngirim? Kenapa enggak? Padahal jeruk di Simalungun itu, Simalungun atas banyak. Banyaklah kita lihat perkembangan jeruk di Kabupaten Simalungun ini, ya kan, kayak mana jeruknya, apa kayak gitu. Jadi lama-kelamaan tertariklah, terjun ke dunia bisnis, istilahnya bisalah nabung. Makanya sekarang itu jeruk kita itu diperluas lagi. Kalau prosesnya itu memang perjuangan yang perjuangan yang kita dulu dari nol. Tanpa modal, minjam modal sama toke pupuk. Istilahnya berkembang dalam proses. Waktu kita mulai nanam jeruk ini, ya kan, udah modal nol. Dari nol, berproses. Dulu kita ambil mobil kita, mobil langsir dulu. Berdagang tadi ke Cibitung, sebenarnya tambah sedikit. Sekarang istilahnya kita ngirim jeruknya, kita yang nanam, kita yang metik, kita yang ngirim. Mobil kita yang bawa. Cita-cita dulu itu. Kalau udah kita nanam, kita metik, kita yang ngirim, mobil kita yang bawa. Jadi istilahnya itu kan uang langsirnya udah sama kita. Uang transport udah sama kita, uang agen udah sama kita. Jadi istilahnya kalau bisa kayak gitulah permintaan sama petani jeruk, biar sama-sama ya kan. Jadi harga jeruk kita itu bukan harga Sumatera lagi, udah harga Jawa. Dulu itu hanya 1,5 hektar. Sekarang udah ada itu yang kita tanam itu sekarang 3,5 hektar. 3,5 hektar tambah lagi yang kita kontrak. Yang ini umurnya ini 14 tahun. Jadi ada yang nanti di atas itu nanti umur 3,5 tahun. Jadi cara petiknya gini, ada juga musim. Kalau panennya mau kita itu 1 kali 2 bulan, 1 kali 3 bulan jeruknya. Tapi mau juga nggak panen. Gara-gara ya kalau kurang pupuknya, ya kan. Kalau kurang pupuk ya namanya pun harimau. Kayak gue bilang tadi, ya kan, harimau. Kalau nggak kita kasih makan, ya kita yang dimakan. Kalau ini kurang lebih ini 130 kilo per pohon. Sekarang kan gini, itu kan yang di sana kan masih umur 3,5 tahun. Kalau ini yang umur 14 tahun ini yang 260 batang. Kalau ini panennya pernah itu sampai 40 ton. Kalau belajarnya dulu, atau tidak? Mangkas, tengok orang mangkas, gitu caranya mangkas. Gitu aja dulu. Pupuk, kayak gitu caranya mupuk. Istilahnya belajar. Akhirnya sekarang udah mulai dapat sedikit lah. Dibilang sarjana belum. Jeruk Simalungun itu dibilang manis, tapi nengok pemupukan juga. Lantaran gini, kalau contohnya kan kalau cukup kalsium, itu pasti jeruknya pasti manis. Petani pemula itu yang perlu dipersiapkan itu ya nggak bilang apa ya. Pertama lahan, ya jelas, ya kan, lahan. Yang kedua itu istilahnya bukan kayak mana dibilangnya, jangan takut lah. Lantaran apa? Itu nanti kalau mupuknya itu dari pertama itu cuma sedikit aja ya. Yang penting kalau pertama dia itu yang diapakan pupuk sama fungsidanya. Baru kalau baru berbuah dia kayak gini, baru istilahnya fokus kita kayak insektisida. Segini besarnya penyemprotannya itu sekali seminggu. Itu pakai fungisida, insektisida. Istilahnya biar jangan terganggu dari cicik buah, kayat katanya kan. Jadi istilahnya biar daunnya nanti ini kan fungsinya biar bagus. Kalau pemotongan jeruknya itu sekali setahun aja udah cukup. Itu tunas gila namanya.
Tunas gila yang ada di dalam yang kayak gini. Yang kayak gini. Nah, itu harus dipotong itu sekali setahun. Biar gini. Itu kan ini fungsinya kan nggak ada. Fungsinya nggak ada. Jadi untuk ngapain kita kasih makan? Lantaran fungsinya nggak ada. Nah, itu aja apanya. Lagi pula kalau nyemprot kita kalau udah hilang itunya, jadi obat masuk ke dalam. Jeruknya jadi, istilahnya jeruknya jadi sehat dia. Kalau sekarang kendala itulah fungsida, insektisida semua naik. Apalagi pupuk. Kami petani nggak bilang apa, merasakan lah. Nah, contohnya dulu harga pupuk 400-350 ribu, nah, jual jeruk 6 ribu masih bisa, istilahnya bisa untung sedikit lah. Nah, itu kan masih pas-pasan. Sekarang harga pupuk 1.050.000 per sak, harga jeruk hanya 6 ribu. Itu masih merasakan. Mungkin nggak bilang apa kalau memang kalau kayak gini terus harga pupuk, kemungkinan petani-petani jeruk banyak gulung tikar ini. Gulung tikar betul. Kalau harga sekarang itu di Jawa itu kalau ukuran istilahnya ukuran tumbuk jari itu sampai X mil harganya 10.000 per kilo. Tapi kalau di atas X mil dia sampai apa istilahnya DTS katanya. DTS itu 15. Nah, D-top itu kalau D-top itu harganya misalnya 20. Kalau AB dia 22. Itulah perbanding harganya. Jadi istilahnya kalau kami petani jeruk nggak takut lah istilahnya memupuk jeruk kami. Lantaran apa? Semakin besar buahnya ya uangnya pun semakin banyak juga. Harganya kan lumayan. Perbandingan harga. Nah, contohnya yang kayak gini ya, yang kayak gini ini sana harganya 10. Masih 10, tapi di atasnya ini udah 15. Buahnya yang paling besar nanti itu yang kayak yang sana itu kan itu udah 20. Jadi itu kan uang operasionalnya itu 4.000 per kilo. Udah situ uang kutip, keranjang, sama uang persen sama kawan kita yang di Cibitung, sama transportasi 4.000 per kilo itu. Kalau di sini ya kan ya kalau kecil dia jeruknya itu harga 6.000 lah. Kelantaran harga pupuk naik terus, ya akhirnya ya pendapatan petani itu berkurang. Kalau soal lahan, kalau memang lahan contohnya di kampung kami itu nggak kendala. Lantaran apa? Kalau lahan di kampung kami bisanya disewa. Malahan jeruk yang udah besar pun bisa kita sewa. Nah, apalagi lahan. Nah, makanya ya istilahnya ya kan kalau nganggur katanya nggak mungkin lagi lah. Yang penting ada niat, ada niat, ada ketekunan pasti bisa bertani jeruk. Di kampung kami ini ya, nah, itu lebih maju yang nyewa lahan daripada petani setempat. Karena apa? Orang ini lantaran nyewa lahan, ngejar target lah, biar bisa nanti balik sewa lahan. Tapi kalau lahan sendiri, mau itu istilahnya kurang gigih lah. Kalau cita-cita ke depan, kayak yang tadi saya bilang, kalau bisa, istilahnya mengajak petani-petani jeruk Simalungun, kalau bisa kita yang metik, kita yang ngirim ke Jawa, istilahnya barang kita harga udah harga Jawa. Jadi kebetulan juga ada itu abang angkat di Cibitung, udahlah berubah kirim aja. Nah, padahal kami belum kenal sampai sekarang. Nah, cuma modal kepercayaan, lantaran prinsip gini, dagang kalau dia itu berdagang untuk cari makan, tentu nggak mungkin istilahnya saya itu dibodohi, istilah kayak gitu. Makanya sampai sekarang kami nggak kenal, tapi bisnis tetap jalan. Ya nasihat untuk anak muda, kayak saya bilang tadi, jangan malulah bertani. Lantaran bertani itu satu pekerjaan yang mulia, yang bisa bermanfaat untuk semua masyarakat dan membantu negara. Kalau bertani itu kan menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau kita mengharap untuk PNS, untuk itu katanya, saya kurang setuju. Lantaran apa? Bertani itu pun bisa juga istilahnya sejahtera. Mau juga hancur 10 juta. Nah, di situ enaknya petani. Makanya harus nyalinya harus kuat. Nah, kuat, rajin, tekun. Nah, sekalian berdoa juga.
Terima kasih yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Cap Capung.